Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID dan kali ini kita mau kasih tips ringan untuk menjawab beberapa pertanyaan kalian sebelum membuat custom furniture. Oke, jadi sambil nanti kita bahas apa-apa aja yang perlu diperhatikan, kita sambil ngecek ada proyek di U-House Resident. Kita di sini ada proyek untuk kerjaan kitchen set, tatami bed sama wardrobe yang kombinasi gitu. Oke, ini di spot pertama untuk pengerjaan kitchen set. Kita juga nanti bakalan ngebuat tutorialnya dan nanti sedikit di review, jadi teman-teman bisa lihat aja di video berikutnya. Nah, hal pertama yang perlu kita bahas kali ini adalah harus memahami soal pengetahuan tentang bahan atau material yang dipakai. Jadi untuk yang beredar dalam custom furniture itu sebenarnya ada banyak ya. Pertama itu ada particle board, ada block board, ada multiplex atau plywood, ada juga HMR atau MDF. Nah, selain dari penggunaan bahan itu juga ketebalan dari material yang kita gunakan juga itu bervariasi. Jadi terkadang kita antara vendor dengan konsumen itu biasanya ada kesalahpahaman dalam pemilihan bahan atau ukuran. Jadi mungkin kita juga nggak bisa menyalahkan satu atau dua vendor atau juga tidak bisa menyalahkan ke konsumennya. Tetapi terkadang yang memang kejadian di lapangan itu bisa aja, misalnya contoh kita lihat seperti ini guys. Kalau misalnya kita mencontohkan untuk penggunaan bahan yang misalnya kita sebut untuk kita pakai itu 18 mm, itu biasanya suka terjadi ada penganibalan atau pengkombinasian. Kalau misalnya kadang untuk bagian sampingnya ada yang 12 mm atau ada 9 mm tapi pintunya yang 18 mm. Nah, terkadang kesalahpahamannya ada di situ. Tapi perlu diperhatikan kalau misalnya memang seperti kita atau seperti saya itu misalnya membilang kita pakainya bahan dasarnya plywood 18 mm, semua akan kita full buat itu 18 mm. Oke, lanjut. Tadi kita bahas pertama untuk penggunaan material dan juga ukuran dari bahannya. Kombinasi berikutnya yang biasanya kadang suka ada kesalahpahaman dengan konsumen atau mungkin ada beberapa vendor yang nakal itu. Pertama, pencampuran dari material itu. Jadi misalnya kita sebut, oke, misalnya mau order sama saya kok, kita mau pakainya ini multiplex 18 mm. Kita nggak akan campur dengan bahan-bahan lain seperti particle board atau block board. Jadi itu sesuai kesepakatan yang di awal. Kalau misalnya kita oke pakai block board atau multiplex, ya itu semua akan full kita pakai multiplex atau block board. Dan untuk yang tadi seperti dibahas, ketebalannya itu misalnya kita pakai 18 mm, itu juga semua akan full 18 mm. Tapi kecuali untuk memang sisi bagian belakang. Bagian belakang itu entah lemari, kitchen set, dan lain-lain itu biasanya memang untuk bagian belakang kita pakai melaminto 3 mm. Oke, jadi alasan pertama yang paling logis adalah bukan untuk menekan biaya produksi, tapi memang udah standar dari sebuah produksi furniture custom itu menggunakan triplek 3 mm atau melaminto 3 mm. Dan kita juga tidak mau membebani ke konsumen kalau misalnya memakai bahan misalnya 18 mm semua untuk bagian belakang. Itu pertama tidak perlu. Dan yang kedua, nanti juga untuk kabinetnya sendiri akan berat. Jadi kalau misalnya mobilisasi, nanti suatu saat ada perbaikan atau kita delivery ke tempat konsumen, itu memang bahannya akan sangat berat. Tapi untuk dari secara fungsi itu tidak berpengaruh. Untuk alasan kenapa juga saya ngomong misalnya terjadi pengkandibalan misalnya antara si vendor A, B atau yang lainnya itu dicampur materialnya antara plywood dengan partikel misalnya, atau ukuran 18 mm dicampur dengan 15 mm. Pertama mungkin itu ada harga yang perlu dibayar. Jadi misalnya suatu vendor menjual dengan angka sekian, jadi dia tidak mungkin untuk menaikkan biaya produksinya yang akan ditekan. Jadi biasanya itu terjadi kalau misalnya kita membayar sesuatu, ada barang atau ada kualitas yang memang kita dapatkan. Oke, kita mau coba cek yang untuk di kamar atas. Pertama juga saya mengklarifikasi juga kalau untuk apa yang saya ungkapkan seperti ini bukan untuk menjelekkan satu atau kedua belah pihak, tapi sekedar untuk memberi pengetahuan buat teman-teman yang lain. Coba kita naik ke atas. Oke, jadi poin berikutnya tadi kita sudah bahas untuk masalah pemilihan material bahan dan juga ada ukuran. Nah, di sini juga kita lagi masih ngerjain untuk wardrobe-nya. Wardrobe dikombinasikan dengan meja rias. Poin berikutnya kita mau bahas soal kesepakatan. Jadi begini, untuk harga yang beredar di
pasaran itu biasanya bervariasi, mulai dari rentang harga misalnya 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, dan seterusnya. Itu nanti akan berpengaruh dengan apa yang kita dapatkan. Yang perlu diketahui, kalau misalnya dalam artian, oke, memang perlu ada pengkanibalan. Biasanya kalau kita terjadinya di Medo itu, pengkanibalannya itu upgrade. Jadi misalnya bahan dasarnya itu blockboard, tapi dikombinasikan untuk bagian-bagian tertentunya itu menggunakan multiplex. Justru malah harganya tidak akan turun, malah akan naik. Nah, tapi di situ penting. Jadi teman-teman sebelum memutuskan untuk memakai suatu vendor, pastikan dulu untuk harganya rentangnya sekian, material yang akan didapatkan itu apa, dan aksesoris-aksesoris yang akan didapatkan juga apa. Oke, berikutnya saya mau bahas lebih spesifik tentang kesepakatan untuk finishing. Teman-teman penting banget untuk tahu kalau misalnya harga sekian, misalnya rentang harga misalnya 2 jutaan, apa sih finishing yang nanti akan didapatkan? Dan selain kita misalnya sudah tahu, misalnya mau finishingnya HPL atau finishingnya Duko, diperhatikan juga misalnya untuk kesepakatannya itu detailnya nanti akan di bagian mana aja. Misalnya contoh, kalau kita seperti ini, bagian luar ini memang kita finishingnya HPL, tapi untuk bagian dalamnya kita hanya kasih melaminto. Jadi untuk bagian dalamnya itu sudah putih dengan finishingnya melaminto. Jadi ini tanpa di finishing lagi menggunakan HPL atau sejenisnya. Jadi hanya untuk bagian luar. Atau kalau memang kesepakatannya itu misalnya dari harga tertentu itu sudah di HPL luar dalam. Contohnya seperti ini, mungkin untuk bagian tampak luarnya HPL dan ini misalnya ada pintu. Di sini nanti akan juga dilapis HPL seperti ini bagian dalamnya. Jadi penting banget tuh kalau misalnya teman-teman tahu dari vendor A dijual dengan harga sekian per meter, tapi kita tidak tahu juga misalnya yang didapatkan itu HPL-nya luar dalam atau enggak. Apakah itu juga mungkin hanya bagian luarnya aja atau bagian dalamnya aja. Dan penting juga untuk tahu bahwa HPL itu serinya banyak atau tipe-tipenya banyak. Jadi misalnya ada yang tipenya premium. Biasanya yang premium itu dia bertekstur atau untuk motifnya itu memang lebih bagus. Jadi perlu juga di notice atau diketahui bahwa untuk HPL yang premium itu memang harganya untuk dari per lembarnya itu memang sudah lebih tinggi, dan otomatis pasti untuk harga jual dari per meternya dari vendor itu menawarkan juga akan lebih tinggi. Jadi mungkin takutnya kita berekspektasi dengan ngambil contoh dari toko A atau dari toko B, atau kita misalnya lihat di internet, oh dengan kode-kode HPL seperti ini, hasilnya seperti ini, menawarkan ke vendor mengasih harga, tapi ternyata itu bukan HPL yang didapatkan. Kalaupun juga memang nanti perlu ada penaikan atau markup harga dari selisih untuk penggunaan HPL premium, itu nanti bisa didiskusikan lagi. Jadi yang penting ada transparansi bahwa dari kita sebagai vendor dan konsumen sebagai pembeli itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke teman-teman, dan poin berikutnya yang nggak kalah pentingnya itu adalah aksesoris. Jadi penting banget untuk misalnya kita tahu kan ada aksesoris pendukung seperti misalnya tadi di kitchen set bawah itu ada rak piring. Nah nanti perlu juga tahu rak piringnya itu berbahan dasarnya apakah misalnya stainless yang memang sudah standar seperti saya berikan ke konsumen, atau mungkin bahannya dari besi. Ya itu nanti sesuai kesepakatan, dan dari standarnya pun kita juga bisa tinggikan lagi. Jadi misalnya konsumen tahu ada brand A atau brand B misalnya dari rak piringnya itu lebih bagus atau mungkin ada inovasinya, nanti tinggal infokan ke kita akan hitung selisih pemakaian bahannya. Misalnya juga ditambahkan kalau untuk di wardrobe biasanya kita berikan lampu atau tidak berikan lampu. Nah itu tergantung standar dari konsumen atau dari kita mau memberikannya seperti apa. Tapi kalau memang untuk penggunaan ini adalah sifatnya aksesoris, kita coba cek ke kamar sebelah. Oke, ini di kamar yang ketiga. Jadi kita di sini lagi ngerjain tatami bed. Nanti di atasnya ada lemari pakaian. Oke, kita lanjutin sedikit untuk misalnya penggunaan aksesoris. Jadi kalau misalnya untuk aksesoris itu sebenarnya kalau kita bahas satu persatu mungkin videonya bisa jadi 10 jam. Jadi di sini kita bahas yang umum-umum aja. Kalau misalnya di penggunaan untuk standarnya furniture custom. Nah, misalnya kita contohkan seperti ini.
Nah, ini untuk opening seperti ini, misalnya kita standar itu dapat hidrolik atau enggak, atau mekanisme dari engselnya itu seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman bisa konfirmasi ke vendornya yang untuk dipercaya. Jadi misalnya seperti saya ini, kita akan kasih untuk standarnya itu ada hidrolik. Nah, jadi fungsinya kan aksesoris seperti ini untuk misalnya menahan pintu dan juga nanti saat menutup itu jadi nggak terlalu berat. Nah, jadi standar-standar seperti itulah yang memang menjadi kesepakatan dengan konsumen. Aksesoris umum yang lainnya biasanya yang ada di standar furniture custom itu adalah di bagian laci. Dan di bagian laci itu ada rel. Nah, jadi untuk beberapa tipe yang beredar di pasaran itu yang memang umum dipakai oleh pengrajin furniture, itu biasanya ada yang pertama standar atau normal, tapi dalam artian bukan kualitas buruk ya guys, karena masih ada jenis rel lain yang itu masih menggunakan roda, tapi itu kita sudah tidak pakai. Jadi standarnya adalah kalau saya menggunakan untuk tipe double track seperti ini, karena dia akan membuka laci itu secara full sesuai dengan panjang engsel. Dan yang kedua ada yang bisa menutup sendiri. Jadi misalnya kita dorong pelan, dia akan soft close. Jadi dia akan menutup dengan perlahan. Atau juga ada yang ketiga, itu sistemnya, mekanismenya adalah push to open. Jadi kita pencet dulu, otomatis dia nanti laci akan keluar. Cuma kekurangannya memang nanti untuk menutupnya kita perlu effort untuk didorong dulu dan dipencet. Jadi itulah alasan kenapa saya kasih yang standar. Bukannya dalam artian itu tidak bagus, karena dalam artian untuk penggunaan ke depannya biarkan konsumen yang memang sesuai kebutuhan. Jadi kadang ada yang nggak mau untuk dipencet dulu karena nanti tutupnya ribet. Tapi kalau misalnya ada juga yang tidak mau kalau misalnya sistem slow motion, karena untuk saat nariknya itu akan keras. Jadi untuk penggunaan aksesoris itu relatif, tapi setidaknya vendor itu seharusnya sudah memberikan standar-standar atau kualitas yang baik. Dan berikutnya, dari tipe sendirinya itu pun, selain fungsinya yang tadi double track atau standar, soft close atau push open, relnya sendiri itu ada yang berbeda. Jadi ada yang tipenya double track seperti ini atau yang mekanismenya tandem. Jadi tandem itu relnya ada di bagian bawah. Itu juga perlu diperhatikan dalam kesepakatan untuk negosiasi atau untuk memutuskan memakai suatu vendor. Oke teman-teman, jadi semoga memberi wawasan sebelum nanti memutuskan untuk memakai vendor A atau vendor B, apa-apa aja yang perlu diperhatikan. Jadi nanti tidak ada penyesalan ke depannya dan hubungan jangka panjang antara kita dengan konsumen pun bisa baik. Sampai ketemu di video berikutnya and see you.